Nah, Santa ngebahas tahajud dan sholawat lagi nih, karena Santa diingatkan sama Mama Santa. Kata Mama Santa, kok Santa sekarang nggak pernah sholat tahajud dan banyak sholawat ya? Padahal dulu Santa sebelum menikah, Santa tuh rajin banget sholat tahajud dan baca sholawat. Santa itu sangat pinter, pandai sekali dalam beribadah, yakni sholat tahajud dan baca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Naswir. Nah, di sini saya akan membagikan tentang kisah nyata testimoni keajaiban sholat dan tahajud. Karena beliau tuh rajin tahajud dan banyak baca sholawat di waktu tahajud, Allah berikan beliau tuh keajaiban sholawat dan keajaiban tahajud. Baik, di sini saya akan lanjut memberikan testimoni keajaiban tahajud dan sholawat dari Kak Santa Sekar Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santa Sekar Ayu. Di sini Santa mau berbagi cerita tentang kisah keajaiban tahajud, the power of tahajud dan sholat sebanyak-banyaknya di waktu tahajud. Nah, waktu itu Santa tuh mau membahas suami Santa di sini, yang mendapat keajaiban tuh suami Santa. Mudah-mudahan teman-teman tuh semakin termotivasi ya dengan kisah keajaiban tahajud dan sholat, karena memang di sini tuh lagi berjuang ya, Santa berjuang dengan jalur langit, yakni sholat tahajud dan sholawat sebanyak-banyaknya di waktu tahajud. Nah, di sekeliling Santa itu yaitu seperti suami Santa gitu ya, itu backup dari belakang memakai jalur langit, dan suami Santa tuh mengejar jalur dunia, Santa mengejar dari jalur langit dan suami Santa dengan jalur dunia. Nah, orang Amerika itu ada yang punya perusahaan ya. Lalu karena Santa minta izin ke suami Santa, Santa bilang gini, boleh nggak kisah kamu tuh angkat ke Mbak Vina supaya dibacakan testimoninya keajaiban tahajud dan sholat, biar memotivasi teman-teman agar teman-teman tuh bisa memakai jalur langit ini untuk mendapatkan apa yang beliau impikan gitu. Nah, kata suami Santa tuh oke dah, nggak apa-apa gitu, yakni tentang semangat sholat tahajud dan bersolawat sebanyak-banyaknya di waktu tahajud. Nah, jadi ceritanya gini ya Mbak Vina, sekitar di tahun-tahun kemarin itu ya, suami Santa itu kan ikut interview di dua perusahaan ya, yang kita sebut ya perusahaan A sama perusahaan B. Nah, jadi semua perusahaan A dan semua perusahaan B itu diinterview lah suami Santa. Kemudian suami Santa tuh yakin banget nih bahwasanya suami Santa tuh bakalan keterima kerja di sana, di perusahaan A dan perusahaan B. Ternyata setelah suami Santa tuh ikhtiar sampai mentok, ternyata hasil dari interview suami Santa tuh nggak ada panggilan, sampai suami Santa tuh nanya berulang kali kalau Santa, nah kenapa kalau nggak diterima, apa kekurangannya, padahal ini perusahaan itu oke banget kan gitu, suami Santa ngomong ya ke saya. Terus setelah Santa pikirin ya, kalau bisa dapat di sana kan gitu kata suami Santa. Nah, setelah itu Santa tuh berpikir ya, katanya suami Santa tuh kalau kerja di perusahaan A atau B itu bakalan ditanggung asuransi kesehatan lah segala macam, dan kepegawaiannya ya bakalan terjamin gitu, dan nggak bakalan di PHK lagi segala macam lah gitu. Nanti pokoknya takutnya trauma banget di PHK kan. Terus suami Santa tuh mulailah menyalahkan, kayak mana hasil ibadah kita kok nggak ada. Nah, itu mungkin suatu tanda-tanda diterima, katanya kalau kita rajin ibadah, rajin sholawat apa segala macam itu ya bisa diterima di perusahaan yang A atau di B, apapun yang diinginkan hajat pasti tercapai. Nah, karena suami Santa udah menyinggol soal
tentang jaduran itu. Jadi Santa agak emosi dikit lah ya. Terus Santa tuh ngegeber lagi dengan jalur langit, ini baca sholat sebanyak-banyaknya di waktu tahajud dan mengamalkan sholat tahajud gitu ya. Kayak apaan sih, kayak gara-gara cuma gini doang udah mulai melakukan Allah gitu. Terus Santa tuh berusaha untuk meyakinkan suami Santa bahwasanya dua perusahaan ini tuh bukan yang terbaik buat suami Santa gitu. Terus kita lebih baik deketin Allah ya, kita deketin Allah, kita minta sama Allah. Terus suami Santa bilang gini, ya udah yang terbaik aja bagi Allah, apa maunya Allah gitu ya. Terus gini, sekarang kamu minta gaji berapa gitu, Santa ngomong ke suami ya. Terus Santa tuh berusaha untuk ngomong sama Allah dengan di waktu tahajud, terus berbanyak baca sholat di waktu tahajud itu. Terus selama ini kan kita tuh selalu minta sama Allah ya, selalu memperbaiki ibadah kita pada Allah. Nah, apalagi kita minta yang terbaik bagi Allah ya, dan kita tuh belum tahu apa maksud dari Allah itu. Kok sudah interview kok belum dipanggil juga. Kita sudah beribadah sama Allah, sudah banyak baca selawat, sholat tahajud, kok belum dikabulkan juga sama Allah. Nah, sejak kita berdua nih lumayan sering debat karena di sisi lain ya Santa suka ngeyel ya, terus di sisi lain terus Santa juga berusaha untuk husnudzon atau berpositif thinking sama Allah, karena ya gimana itu kita tetap harus berdoa sama Allah ya. Di situ Santa mulai gebar dengan sholat tahajud dan sholawat. Nah, terus sedihnya itu di masa lalu tuh pernah ya Santa tuh pernah skip, nggak pernah sholat tahajud ya. Lagi karena Santa tuh senang sholawat ya, setiap hari ngejar sholawat ya, baca sholawat, sholawat Fatih ratusan, sholawat Jibril ribuan gitu ya. Di situ ternyata sebegitu pentingnya ya sholat tahajud ya. Ternyata poin tahajud itu sangat-sangat memperlancar rezeki. Justru kalau sholat tahajud nggak dikerjain ya, di sini benar-benar kayak nggak ada kepikiran untuk apa ya harus gimana gitu. Ternyata aku harus pasrah sama Allah, bahwasanya dengan sholat tahajud, dengan berbanyak baca sholawat di waktu sholat tahajud itu benar-benar Allah tuh kayak memberi suatu petunjuk gitu pada Santa. Nah, waktu itu suami Santa itu kan tes ya di tempat lain, yakni di Riau ya. Terus Santa berusaha untuk bermunajat sama Allah semaksimal mungkin hajatnya tuh supaya dikabulin sama Allah. Terus suami Santa ngomong gini, ya udah deh aku mau ambil kerjaan di Riau gitu. Terus Santa ngomong gini, jangan deh Pak, jangan kerja di Riau, tunggu sedikit lagi, Santa bakalan gebar dengan jalur langit lagi, kejar dengan tahajud dan berbanyak baca sholawat di waktu tahajud. Nah, akhirnya Santa itu ngecegah suami Santa supaya suami Santa itu tetap kerja di Bali, supaya suami Santa itu tetap dekat dengan Santa. Nah, ternyata yang katanya di perusahaan itu ya nggak pakai biaya dari gaji, terus pokoknya banyak lah, pokoknya ada iming-iming itu. Nah, setelah itu Santa ya diingetin sama mama. Kata mama Santa begini, Santa, mama sudah lama sekali ya nggak ngingetin Santa untuk sholat, masalah sholat tuh ya, karena dulu waktu Santa masih gadis, Santa tuh rajin banget sholat tahajud, Santa tuh rajin banget baca sholawat. Kok akhir-akhir ini ibu nggak ngeliat Santa sholat tahajud atau baca sholawat gitu. Nah, di situ Santa tuh mikir banget, oh iya ya, dulu waktu Santa masih gadis, Santa tuh banyak baca sholawat di waktu tahajud, dan Santa selalu sholat tahajud setiap malam. Santa sholat tahajud untuk ngedapetin apa yang Santa inginkan. Nah, setelah Santa menikah dan punya anak, kok Santa tuh ngerasa nggak pernah sholat tahajud, nggak pernah banyak baca sholawat, ngerasa apa yang diinginkan oleh Santa tuh sudah goal gitu loh. Nah, di situ akhirnya Santa ngerasa agak nyalahin pernikahan Santa. Nah, selama Santa menikah kok rasanya Santa nggak pernah sholat tahajud dan nggak pernah banyak baca sholawat di waktu tahajud. Nah, akhirnya kayak suami Santa tuh ngomong gini, kok kamu jadi nyalahin pernikahannya gitu. Nah, setelah itu akhirnya setelah Santa perbaiki ibadah Santa dengan sholat tahajud, terus banyak baca sholawat waktu tahajud, ternyata suami Santa diterima kerja di Bali. Bahkan selisihnya dari
gaji suami Santa di Bali dan yang di Riau itu selisihnya tuh 6 juta. Lebih besar gaji yang di Bali. Sedangkan temannya yang kerja di perusahaan A itu katanya gajinya tuh jauh lebih murah, jauh lebih sedikit dari perusahaan yang lama. Sedangkan temannya yang kerja di perusahaan B itu katanya sudah berbulan-bulan gajinya nggak dikasih. Nah, ini yang mungkin Mbak Vina disebut dengan keajaiban dengan sholat tahajud dan perbanyak baca sholawat yang Santa rasakan, yang Santa amalkan. Subhanallah, karena Santa setiap hari berusaha geber tahajud dan sholawat di waktu tahajud. Santa berusaha gempur jalur langit dengan sholat tahajud dan banyak-banyak baca sholat di waktu tahajud. Subhanallah, Santa mendapatkan keajaiban, yakni suami Santa tetap kerja di Bali, bahkan gaji suami Santa itu lebih gede dari yang di Riau, bahkan 6 jutaan sekitar selisihnya yang antara di Bali dan di Riau. Subhanallah, inilah mungkin yang disebut dengan keajaiban tahajud dan keajaiban sholawat di waktu tahajud yang subhanallah. Dan Santa berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa Santa karena berkah sholat tahajud dan sholawat di waktu tahajud. Allah memberikan suami Santa pekerjaan yang jauh lebih baik, gajinya berbeda 6 juta dari yang di Riau. Nah, cukup segini saja Mbak Vina testimoni keajaiban sholat tahajud dan sholawat di waktu tahajud dari Santa. Semoga kisah Santa ini menginspirasi teman-teman agar lebih semangat lagi untuk sholat tahajud dan perbanyak baca sholawat di waktu tahajud ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Santa Dewi Sekar Ayu. Nah, subhanallah ya teman-teman, karena di sini Kak Santa geber jalur langit, yakni rajin baca sholawat di waktu tahajud dan rajin sholat tahajud. Nah, subhanallah, ternyata kalau bisa sholat tahajudnya jangan di skip ya teman-teman, tetap lakukan sholat tahajud dan perbanyak baca sholat di waktu tahajud seperti Kak Santa itu tadi, seperti kisah suami Kak Santa yang mendapatkan pekerjaan nggak pergi dari keluarganya Kak Santa, dan bahkan gaji suami Kak Santa tuh jauh lebih baik dari teman-teman suami Kak Santa. Dan subhanallah, selisihnya kerja di Bali dan di Riau itu selisihnya 6 jutaan, bahkan lebih gede gaji suami Kak Santa yang di Bali. Nah, mungkin itulah yang disebut dengan keajaiban sholat tahajud dan keajaiban sholawat ya. Subhanallah, Kak Santa sini nggak ngomong sholat tahajudnya berapa rakaat, baca sholawatnya tuh berapa ribu kali, baca sholawat Jibril apa baca sholawat Munjat, Kak Santa juga nggak ngomong teman-teman. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat dan kisah keajaiban sholat tahajud dari Kak Santa itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.